Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Joyokusumo, NPM 17410026. Di sini saya akan membacakan garis besar dari artikel yang saya buat, yaitu tentang kajian sastra terhadap sebuah pementasan cerpen berjudul Serba Salah di Mata Bapak, karya bocah kampungku. Dalam kajian ini saya menggunakan teori sosiologi sastra. Dalam artikel yang saya buat, yang pertama yaitu terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan saya menjelaskan garis besar tentang karya sastra itu apa. Kemudian dalam metode penelitian saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Muhtar, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Penelitian pada pementasan cerpen Serba Salah di Mata Bapak menggunakan metode deskriptif kualitatif karena untuk mendeskripsikan fakta-fakta sosiologi yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, dalam cerpen Serba Salah di Mata Bapak karya bocah kampungku ini, di dalamnya menggambarkan sebuah kisah, yaitu kisah seorang bapak yang sangat sayang terhadap anaknya, sehingga bapak mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan pintar, sehingga dalam mendidik anak bapak seperti terlihat galak, akan tetapi di situ sebenarnya bapak ingin membuat anaknya disiplin. Kemudian di bagian pembahasan yaitu setelah melihat pementasan cerpen Serba Salah di Mata Bapak, penelitian ini memaparkan fakta yang ditemukan dalam pementasan menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi itu sendiri dipilih karena metode analisis ingin memperhatikan masalah-masalah sosial yang terdapat dalam cerpen Serba Salah di Mata Bapak. Pengarang menggambarkan segi-segi kehidupan manusia dalam karya sastra sehingga terciptalah karya sastra yang menarik untuk diteliti. Baik, yang saya temukan dari analisis saya yaitu yang pertama ada analisis sosial struktur karya sastra. Di situ bisa dilihat ada sebuah kutipan, contohnya yaitu waktunya ngarit, kondisi sosialnya bapak yang ingin berangkat bekerja mencari rumput, latar tempatnya di rumah. Berdasarkan uraian tersebut, maka analisis sosial struktur karya sastra terdapat interaksi sosial antar tokoh, yaitu bapak, lek, tomang, dan dua orang teman tomang. Kemudian dalam temuan yang kedua itu ada analisis sosial masyarakat yang diacu karya sastra. Contohnya kutipan cerpen yang pertama yaitu Pak sangu konco-koncoku do jajan. Itu fakta sosialnya anak sekolah yang selalu meminta uang jajan ketika ingin berangkat sekolah. Kemudian definisinya meminta uang jajan, perilaku sosialnya biasanya anak akan marah apabila tidak diberi uang jajan. Dari data tersebut, analisis sosial masyarakat yang diacu karya sastra terdapat fakta sosial, yaitu meminta uang jajan, mengadu ayam, dan mencari jangkrik. Kemudian terdapat definisi yaitu meminta uang jajan, menasihati dan mengutamakan hal tidak penting. Selanjutnya terdapat perilaku sosial yaitu anak akan marah ketika tidak diberi uang jajan. Temuan yang ketiga yaitu ada relasi sosial karya sastra dengan kenyataan sosial. Contohnya pertama ada dimensi sosial, disuruh ngaji buat bekal waktu tua dan bisa mendoakan orang tuanya. Kenyataan sosialnya seorang anak yang disuruh mengaji akan tetapi bandel. Kutipan ceritanya, kowe tak pengaji ben iso doake bapak sesuk yen wis mati. Berdasarkan analisis di atas, maka relasi sosial karya sastra dengan kenyataan sosial terdapat dimensi sosial, yaitu disuruh ngaji agar bisa mendoakan orang tuanya, sifat galak orang tua yang ternyata punya tujuan baik, dan disuruh ngaji malah mencari jangkrik. Kemudian terdapat kenyataan sosial yaitu seorang anak disuruh mengaji tapi bandel, anaknya menganggap orang tuanya galak padahal baik,
dan anak yang disuruh sekolah akan tetapi bolos. Kesimpulan dari analisis saya yaitu berdasarkan hasil uraian penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam cerpen Serba Salah di Mata Bapak terdapat gambaran sosiologi sastra dan juga masalah sosial. Terlihat kehidupan sosial Tomang dan masalah yang dihadapinya. Terlihat bapak yang berusaha mendidik anaknya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya meskipun dengan cara menjadi bapak yang galak. Itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.